Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Ketemu lagi bersama saya Rika di sini. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi kalkulator sederhana dengan menggunakan VBNet ya. Nah, di sini ada desain sederhana dari kalkulator sederhana yang mau kita buat. Jadi tujuannya di sini adalah dalam pembuatan kalkulator sederhana di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya pendeklarasian variabel, penggunaan deklarasi variabel. Kemudian nanti kita di sini akan membahas tentang tipe data ya. Jadi seperti itu. Nah, karena judulnya kalkulator sederhana, jadi option yang saya pakai di sini hanya tambah, kurang, bagi, dan kali. Oke, nah baik, kita langsung aja merancang desainnya ya. Oke, untuk desainnya kita perlu desain yang seperti ini ya. Untuk merubah nama di form ini menjadi kalkulator sederhana, maka kita perlu merubahnya di properties di bagian name ya. Jadi name-nya di sini namanya adalah nih ya, kalkulator sederhana. Di teks, mana dia teksnya? Nah, ini dia ya, kalkulator sederhana. Nama formnya itu namanya adalah FRM kalkulator ya. Jadi nama formnya kalkulator, nama judulnya kalkulator sederhana. Nah, kemudian kita butuh 3 label ya. Jadi untuk membuat label kita butuh di sini di toolboxnya ada fasilitas label. Ini yang A nih ya. Kita butuh 3 label, 1, 2, 3. Label yang pertama di sini namanya tidak kita ganti, jadi tetap namanya dia label 1, cuman kita buat aja di teksnya itu angka pertama ya. Jadi di teksnya itu ada angka pertama. Kemudian label kedua namanya teksnya angka kedua. Di label ketiga namanya itu adalah hasil. Nah, kemudian selain label kita butuh text box. Text box ini nanti untuk digunakan untuk menangkap nilai value yang mau kita proses ya di sini. Yang mau kita eksekusi. Nah, ini kita memakai text box. Ya, jadi kita pakai di toolbox ini ada namanya text box. Text box 1 itu namanya txt angka 1. Textbox 2 ini namanya txt angka 2. Textbox 3 itu namanya txt hasil. Nah, kemudian ini kan judulnya sama wadahnya sudah ada ya. Nah, kita butuh tombol untuk mengeksekusi hasilnya. Di sini kita butuh 4 tombol. Ada tombol jumlah, kurang, bagi, dan kali. Untuk membuat desain tombol, di sini kita butuh yang namanya button ya. Button plus ini untuk button plus di sini namanya kita bikin btn tambah. Untuk button kurang di sini namanya kita bikin btn kurang tanpa spasi ya. Kemudian untuk button bagi maka namanya adalah btn bagi juga tanpa spasi. Kemudian ada namanya btn kali juga tanpa spasi ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke dalam pengkodingannya. Nah, jadi untuk mendeklarasikan suatu variabel kita butuh deklarasi. Di sini ada namanya public class dan dim ya. Jadi public class dan dim ini digunakan untuk deklarasi variabel bisa jadi ya. Nah, deklarasinya di sini kita pakai dim. Nah, karena di awal ini kita pakai public class, maka harus diakhiri dengan end class. Jadi ada tutupnya ya.
Kemudian di sini private sub, maka kita juga pakai end sub ya. Dia ada tutupnya, public class tutupnya end class, private sub tutupnya end sub. Kemudian nah, di sini karena actionnya itu untuk tombol tambah tadi yang pertama kita mau buat, itu ketika diklikkan maka nanti eksekusinya dia akan teks 1 ditambah teks 2 hasil gitu ya. Maka di sini kita buat seperti ini, btn tambah klik. Nah, kemudian di sini titik klik itu adalah hasil eksekusinya nanti berupa ketika dia diklik maka hasilnya akan running jalan gitu ya. Jadi kemudian kita buat supaya lebih mudah, kita pakai variabel, kita kasih nama yang txt angka 1, txt angka 2 dan txt hasil itu kita kasih nama. Kita rubah namanya menjadi variabel angka 1, angka 2 dan angka 3. Nah, agar angka ini bisa dibaca di eksekusi di sistem, maka kita perlu mendeklarasikan dengan menggunakan dim. Kemudian jadi dim variabel angka 1, angka 2, angka 3 itu tipe datanya adalah double ya, seperti itu. Nah, di sini yang berbeda dari tutorial sebelumnya, di sini kita ada yang namanya tambah, kurang, kali, bagi. Nah, tambah, kurang, kali, bagi itu merupakan dari operator aritmatik ya. Kalau dalam VB itu namanya operator aritmatik. Jadi seperti itu. Ya, jadi angka 1 sama dengan isinya adalah value. Value itu isi ya. Isinya adalah txt angka 1 titik teks. Untuk angka 2 isinya value sama dengan txt angka 2. Hasil itu isinya adalah angka 1 ditambah angka 2. Nah, txt hasil itu dalamnya isinya adalah hasil dari penjumlahan angka 1 ditambah angka 2 ini. Dan dia sudah hasil ini. Itu tempatnya di txt hasil, seperti itu. Kemudian untuk di btn kurang juga sama, yang beda di sini adalah kurangnya ini ya, btn kurang. Sama actionnya klik ya. Kemudian di sini ya kita deklarasikan lagi angka 1, angka 2 dan hasil tipe datanya itu double. Nah, di sini kita pakai angka 1, angka 2 ya. Angka 1 filenya txt angka 1 titik teks, angka 2 sama dengan file txt angka 2 titik teks. Jangan lupa buka kurung tutup kurungnya ya. Kemudian baru hasil. Hasil itu, nah di sini baru yang berbeda. Kalau di penjumlahan dia tambah plus, kalau di pengurangan maka dia ya kurang. Kemudian untuk bagi sama aja, yang berbeda adalah di hasil. Hasilnya kalau di kurang itu hasilnya adalah kurang. Kalau dibagi itu hasilnya isinya adalah bagi. Actionnya adalah btn bagi ya. Kemudian untuk kali juga seperti itu. Jadi private sub btn kali ya, klik. Jadi begitu diklik dia nanti akan eksekusi. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Variabelnya berupa angka 1, angka 2 dan hasil dengan tipe datanya berupa double. Nah, angka 1 itu isinya adalah value txt angka 1 titik teks. Angka 2 itu isinya adalah value txt angka 2 titik teks. Dan hasil itu isinya adalah angka 1 dikali angka 2. Dan txt hasil itu isinya adalah hasil dari pembagian angka 1 dibagi angka 2. Oke, untuk saat ini sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.